dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Amin. Salam.
Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk pagi hari menjelang siang ini. Tuhan terus memberikan kekuatan, penghiburan, pemeliharaan, kesabaran kepada diri kami sekalian. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar kami, kasih karunia Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Tolonglah setiap kami, terutama hamba-Mu, itu boleh dimampukan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan jemaat-Mu dimampukan untuk mencerna dan juga untuk melakukan dalam kehidupan ini. Karenanya waktu pemberitaan ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Salam. Ya, baik. Bacaan kita tidak jauh-jauh dari apa yang tadi dibaca oleh kita bersama yang dipandu Audi dalam Lukas pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-38. Siapa di antara kita yang bersedia untuk membaca ayat ini, silakan. Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat 38. Kita akan terus mengupas atau membahas tentang tokoh sekitar Natal. Minggu lalu kita membahas tentang Yusuf. Ya. Siapa Yusuf, seperti apa Yusuf, kita sudah bahas di minggu lalu. Dan hari ini tokoh sekitar Natal kita bahas tentang Maria. Tadi sudah dibaca ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Perjumpaan malaikat dengan Maria dalam rangka pemberitahuan bahwa Maria akan mengandung tanpa ada laki-laki. Dan kabar ini mengagetkan Maria begitu. Sampai-sampai Maria mengatakan bagaimana mungkin itu terjadi karena dia belum bersuami. Tapi malaikat sampaikan lagi, Roh Kudus yang akan menaungi. Roh Kudus yang akhirnya memungkinkan Maria untuk hamil. Sehingga Maria menerima dengan penuh kepasrahan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan ini kita mendapat pelajaran penting. Apa itu? Yang pertama, Maria mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Maria mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk mengandung bayi Yesus, janin Yesus. Ya, saya mau katakan seperti itu. Ya, karena dari sekian banyak, mungkin ribuan anak gadis, orang yang belum menikah, yang statusnya sama dengan Maria, mengharapkan pemenuhan nubuat yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Mereka berharap untuk bisa mengandung Mesias itu. Tetapi kasih karunia Tuhan, sidang jemaat, ada pada diri Maria. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang tidak layak dilayakkan. Sesuatu yang tidak mungkin dimungkinkan. Berdasarkan belas kasihan Allah. Singkat kata,
Kasih karunia ini boleh saya sebut, boleh saya katakan keberuntungan hidup. Kita tidak bisa memakai istilah garis tangan ya. Tapi keberuntungan hidup itu ada pada diri Maria. Keberuntungan hidup ini atau kasih karunia ini bukan karena seseorang itu hebat. Bukan dia lebih baik, bukan dia punya pengetahuan yang luas, bukan dia dari seorang keturunan raja atau orang-orang terpandang. Tidak. Kasih karunia itu memang murni berdasarkan penilaian Tuhan atas diri Maria dan atas diri setiap orang. Makanya orang yang beruntung atau orang yang mendapatkan kasih karunia ini tidak ada lawannya, sidang jemaat. Maria mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ke aplikasinya sekarang. Apakah Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang juga mendapatkan kasih karunia dari Tuhan? Saya mau katakan, Bapak Ibu juga mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Saya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dalam hal apa itu? Dalam hal keselamatan. Keselamatan itu kasih karunia Tuhan kepada Bapak Ibu, kepada saya. Dari sekian miliar umat manusia di dunia ini, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima keselamatan itu. Keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Apakah Bapak Ibu yang memilih Tuhan? Apakah Bapak Ibu yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan Bapak Ibu? Bukan. Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan dalam hal keselamatan. Apakah kita orang benar, Bapak Ibu? Kita bukan orang benar. Saya dan Pak Matius belajar sama-sama ngambil S2. Ada satu dosen yang mengatakan, kadang saya jadi orang baik, tapi kadang juga saya jadi orang jahat. Itulah kehidupan, sidang jemaat. Tapi nilai-nilai kebaikan itu memang harus dihidupi. Di tengah-tengah kejahatan yang ada pada diri kita. Kita ini terhitung orang-orang yang jahat. Orang-orang yang berdosa, sidang jemaat. Orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Berdosa dari segi perkataan, berdosa dari segi perbuatan, berdosa dari segi pikiran. Coba kalau ada yang mau mencoba gitu ya, ambil kertas itu, tempel di dinding, mulai dihitunglah dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Tandai, ada kertas, ada spidol. Kalau ada perkataan yang kurang pas, kurang baik, kurang bagus, kotor, jorok yang kita ucapkan, kebohongan, tandain satu tek gitu ya. Kesal, jadi marah-marah, tandain lagi satu.
Mungkin ya. Lupa doa, tandain 1. Gak baca Alkitab, tandain 1. Kesenggol sama orang di jalanan, tidak hanya marah, tapi maki-maki juga, malah dikejar tuh orang, tandain lagi 1. Sama anak, tandain lagi 1. Sama pasangan, tandain lagi 1. Coba lihat rentetannya, deretannya. Jangan-jangan 1 lembar kertas itu ya penuh dengan coretan hitam. Itulah kita. Sudah berusaha sedemikian rupa untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, yang kotor, yang bohong. Sudah berusaha untuk tidak melihat tontonan-tontonan yang kurang bagus. Udah berusaha untuk mengontrol supaya hati kita baik, tapi keceplosan juga. Gak layak Bapak Ibu untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan itu. Tapi Tuhan luar biasa kepada Bapak Ibu dan saya. Sampai hari ini Tuhan menjanjikan keselamatan untuk kita yang percaya kepadanya. Amin. Tinggal tunggu pembuktian Bapak Ibu. Kalau saya yakin itu, tunggu pembuktian. Tapi tunggu waktunya Tuhan. Tahu maksudnya ya? Katanya keselamatan. Ya keselamatan itu nanti berkaitan kalau kita sudah koid gitu ya. Udah mati. Nanti kaplingnya beda. Surga, neraka, karena kita pilihan Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Saya meyakini kita masuk surga. Bukan kata Pak Paran, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Dan itu akan dibuktikan lebih jauh kalau seseorang itu sudah memang waktunya Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Maria mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tadi saya baru bicara tentang keselamatan. Lalu bicara tentang pasangan hidup. Khusus kita yang sudah menikah Bapak Ibu. Kita bisa menikah itu juga kasih karunia. Kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan sidang jemaat. Kenapa saya katakan kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan? Tidak mudah untuk menikah itu. Bahkan sampai hari ini banyak orang yang tidak berani ngambil keputusan untuk menikah. Kalaupun menikah, sekali lagi itu karena kasih karunia. Dari sekian banyak orang yang kita temui, kok dia yang akhirnya jadi pasangan kita? Bapak Ibu dan saya, kita yang sudah berkeluarga, akhirnya tetap kuat setelah ditinggal pasangan, tetap kuat. Itu juga kasih karunia. Karena tidak mudah kalau orang sudah hidup berpasangan lalu pisah sidang jemaat. Pisahnya bukan setahun 2 tahun. Sampai nanti yang ditinggal juga menghembuskan napas terakhir. Tidak mudah orang sendirian akhirnya hidup di tengah-tengah kebersamaan dengan pasangannya sebelumnya. Itu juga kasih karunia. Di sini ada Ibu Ros itu, dan ditinggal oleh suami. Ya, itu tidak mudah Bapak Ibu menjalani hari-hari yang ada. Ya, seperti apa kekurangan, kelemahan dari pasangan.
kalau dia sudah lebih dahulu meninggalkan kita, itu suatu kenangan yang luar biasa yang juga kadang-kadang pasti dirindukan. Bisa bertahan seperti Ibu Ros hari ini tanpa kehadiran almarhum, itu juga kasih karunia. Bapak Ibu sampai hari ini bisa bekerja di tengah-tengah persaingan yang ada, tantangan kesulitan yang ada, bisa tetap eksis sampai hari ini. Itu juga kasih karunia. Kok bisa sih begitu? Bisa bertahan dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, tekanan-tekanan yang ada, yang bertubi-tubi datang. Tidak stres, tidak bunuh diri. Itu juga kasih karunia. Kemarin saya ikuti berita di TV, sebentar sih nontonnya, di tempat Pak Tony. Itu di Pulau Nias, seorang ibu ngabisin 3 anaknya karena situasi ekonomi. Bapak Ibu dan saya masih bertahan sampai hari ini di tengah-tengah goncangan situasi kondisi ekonomi yang tidak mudah. Bapak Ibu masih makan, masih minum, masih bisa kasih uang jajan ke anak, masih bisa bercanda dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua. Itu kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu masih ada di sini beribadah seperti ini. Itu juga kasih karunia. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih baik dari yang lain, tapi memang itu hak mutlak Allah yang Allah berikan untuk kita sekalian. Amin. Maria mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk mengandung Mesias. Itu hal yang luar biasa. Semua anak gadis menginginkan itu pada zamannya. Tapi kasih karunia itu diberikan kepada Maria. Semua orang menginginkan seperti Bapak Ibu dan saya, tapi mereka tidak dapatkan. Kita bisa dapatkan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yang kedua, Maria pribadi yang berserah penuh pada kehendak Tuhan, itu ayat 38. Saya bacakan untuk kita sekalian sidang jemaat. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kepasrahan dalam kehendak Tuhan. Itulah Maria. Dia mendapatkan kasih karunia, dia terima, dia sambut. Tetapi dia sadar betul, karena itu datangnya daripada Tuhan, maka jadilah berdasarkan kehendak Tuhan. Maria serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Mau seperti apa, bagaimana ke depannya. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Bukan hal yang mudah hamil di luar nikah.
Bagi hukum Yahudi itu hukuman mati itu. Dirajam, dilempari batu. Kedua, waktu usia kandungannya udah waktunya mau melahirkan, harus jalan jauh itu sidang jemaat. Sampai cari tempat penginapan pun yang lebih baik gak dapat. Kita si laki-laki enak ya Bapak Ibu ya, gak merasakan namanya hamil ya, tapi ibu-ibu merasakan hamil, apalagi kalau hamil tua ya. Lihat pergerakan anak, ngerasakan pergerakan anak di dalam ya, tendangannya. Kira-kira sakit gak ibu-ibu ya kalau anak itu lagi bergerak di dalam kandungan itu? Terasa sakit gak ibu-ibu nih? Nggak sakit ya? Ada yang sakit, ada yang enggak. Oke, kita di awal dulu lah, waktu proses ngidam. Waktu ngidam itu ada yang enak makanan dimakan, ada yang tidak enak. Ada yang mual-mual, muntah-muntah, berhari-hari, bahkan ada yang berbulan-bulan itu. Apa yang dimakan dimuntahkan. Itu nggak enak, betul ya? 1, 2. Kalau ada yang diidamkan, susah nyarinya. Itu beban juga itu bagi seorang ibu. Dia mau mengidamkan sesuatu itu, tapi yang diidamkan tuh nggak ada. Dan mengidam itu kan nggak ada pilihan dari awal. Pakai list gitu ya, nanti kalau saya ngidam, udahlah saya mau makan martabak. Nanti kalau ngidam saya mau makan ikan salmon. Gak ada. Itu otomatis katanya bawaan anak, benar atau tidak itu? Tersiksa. Udah itu gak boleh lari-lari, gak boleh turun naik tangga, gak boleh banyak goncangan. Yang lebih lagi, dari tadinya seksi ya, berubah menjadi tidak seksi lagi karena perut membuncit kan begitu. Kira-kira terakhir waktu melahirkan itu, saya yakin dan percaya Maria juga sama seperti yang lain, melahirkan dalam kesakitan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Maria pasrah itu. Sampai Maria juga setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dianiaya, bahkan sampai mati di atas kayu salib sidang jemaat. Sebagai seorang tua, pasti juga teriris hatinya. Pasti sedih, pasti ada dalam kesusahan. Semuanya itu tergambar sidang jemaat. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua memang mau tidak mau harus sama seperti Maria, berserah dalam kehendak Tuhan. Amin. Jalani hidup di negara yang coba terus memainkan agama, yang coba terus memainkan suku. Itu tidak mudah sidang jemaat. Ya, kita berdoa saja, berharap Indonesia tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1145. Amin. Dari Sabang sampai Merauke yang berlaku adalah hukum nasional, bukan hukum otonomi daerah yang banyak menyusahkan orang karena membuat hukum berdasarkan aturan agama. Bapak Ibu sudah jadi Kristen, itu kasih karunia Tuhan.
Tidak mudah. Tapi kita jalani. Selalu ada jalan keluarnya. Amin. Mari kita tetap hidup dalam penyerahan penuh kepada Tuhan. Mau seperti apa? Jadi berdasarkan kehendak Tuhan. Bukan berdasarkan kehendak dan kemauan kita. Amin. Bukan berdasarkan kehendak dan kemauan orang lain. Kalau ada orang lain di luar sana yang coba mengutak-atik kita, baik secara pribadi maupun secara komunitas, karena kita ada dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan pasti bela kita. Amin. Asalkan Bapak, Ibu, dan saya tetap hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ini yang paling penting. Jadi Bapak Ibu, bicara tentang tokoh sekitar Natal hari ini, kita bicara tentang Maria. Di mana Maria ini mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan Maria pribadi yang berserah kepada kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu ada dalam kasih karunia Tuhan, dan mari kita hidup berserah dalam kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya kepada Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari bersamamu bersuka di dalammu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kedatangan-Mu. Kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab Doa mengubah segala sesuatu. Doa benar bila didoakan. Karenanya biarlah kami terus bertekun di dalam doa, tidak abai, tidak mengesampingkan. Sekalipun mungkin kami berdoanya tidak begitu lama, tapi kalau kami lakukan dalam kesungguhan dan terus menerus kami lakukan, tidak hanya menguatkan iman percaya kami, tidak hanya memperbaiki hubungan kami untuk tetap baik harmonis dengan Tuhan, tetapi kami juga akan melihat jawaban demi jawaban dari pergumulan yang ada, yang kami sampaikan lewat doa kami kepada Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami percaya firman-Mu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati setiap yang terlibat atau ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Demikian juga setiap sidang jemaat-Mu yang telah hadir. Kehadiran mereka di dalam ibadah ini tidaklah sia-sia ya Tuhan. Dan biarlah kami terus hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah di hari-hari yang akan datang, dengan tetap memenuhi protokoler yang ditetapkan oleh negara. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami teringat untuk doa dari Ibu Rita. Kami teringat untuk doa dari Pak Caniang, khusus untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Harti ya Tuhan, yang mau tidak mau harus dirawat kembali ke rumah sakit di Tarakan. Tuhan, kami tidak tahu di balik semua kejadian yang ada. Yang kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Kau akan singkapkan. Karenanya kami terus berharap ada pemulihan yang daripada Tuhan, bahkan ada kesembuhan. Beri semangat kepada Ibu Harti untuk boleh hidup Tuhan. Beri semangat bagi Ibu Harti untuk boleh sembuh dari sakit penyakitnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di dalam hati Ibu Harti, dia boleh melihat, dia mengalami dan dia membutuhkan pertolongan yang sepenuhnya yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Demikian juga untuk Yapet, untuk Pak Apris dengan anaknya, dan untuk hamba sendiri. Dan bagi sidang jemaat-Mu yang sehat, biarlah mereka tetap sehat semua ya Tuhan. Mereka tetap menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan lain sebagainya. Karena kesehatan itu begitu mahal, begitu penting dalam diri kami. Kami berdoa juga untuk setiap sidang jemaat-Mu yang bekerja. Biarlah dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Diberi hikmat bijaksana oleh Tuhan, sehingga pekerjaan yang dikerjakan tuntas dan bahkan membuahkan hasil. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah kami terus menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga kami. Suami istri semakin mengasihi, semakin mendoakan satu terhadap yang lain, saling rendah hati, saling menopang ya Tuhan. Terima kasih. Demikian juga orang tua dengan anak, hubungannya tetap baik, tetap stabil ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk masa depan anak-anak, cucu-cucu dari sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, dibuat Tuhan berhasil masa depan mereka, masa depan yang cemerlang ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga untuk situasi keamanan di tanah air. Tuhan campur tangan, mengaruniakan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, dengan jajaran keamanan baik itu tentara, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan pihak kepolisian, untuk mampu mengendalikan keamanan di negeri ini. Dan biarlah Indonesia tetap menjadi negara kesatuan ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk apa yang sudah dibuat oleh pemerintah hari-hari belakangan ini, yang juga dapat mensejahterakan kepada umat manusia, khususnya warga Indonesia yang tetap menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Sertai kami, sertai keluarga kami Tuhan. Jagai lindungi kami dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan Yesus berotoritas penuh atas kehidupan kami, atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan, kekuatan dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bye.